Vaksinasi lanjutan untuk orang lanjut usia atau lansia kembali dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain untuk masyarakat umum, target vaksinasi lansia itu juga diperuntukkan untuk perangkat kelurahan seperti ketua RT, RW, dan lainnya. Pada Rabu siang, pihak Pemkot Bandar Lampung menginginkan para lansia dan masyarakat yang rentan terpapar COVID-19 dan belum mendapat vaksinasi lansia sebelumnya juga jadi prioritas. Karena jumlah vaksin yang tersedia untuk vaksinasi lansia lanjutan ini tidak terlalu banyak, hanya sekitar 5.000 vaksin dan dibagi untuk 20 kelurahan. Terkait kebijakan vaksinasi lansia lanjutan itu, otoritas Pemkot Bandar Lampung menyatakan karena lansia masih menjadi usia paling rentan terpapar COVID-19. Jika tidak divaksin, imunitas para lansia dikhawatirkan semakin rendah. Kita serempak suntik vaksin bagi lansia. Ini yang kita menyusuri ya. Dan ini tahap ketiga untuk lansia. Mudah-mudahan hari ini selesai semua lansia yang tidak mau disuntik vaksin. Kita harapkan mereka harus divaksin. Karena mereka merasa takut, tapi ternyata vaksin ini tidak terasa sakit. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan disuntik vaksin kepada masyarakat Kota Bandar Lampung dari usia 18 sampai usia 59 tahun. Pelaksanaan vaksinasi terhadap lansia di Bandar Lampung ini sempat terhenti karena kehabisan stok vaksin. Jumlah vaksin yang terbatas itu membuat proses penyalurannya akan dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, para lansia yang belum divaksin diharapkan segera datang ke puskesmas terdekat karena vaksinasi dilakukan secara gratis dengan syarat hanya membawa KTP. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga terluka dan kritis akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah saat wilayahnya porak-poranda diterjang angin puting beliung pada Rabu siang. Korban kemudian dievakuasi oleh petugas BPBD ke rumah sakit. Bencana ini tidak terjadi sebenarnya, namun hanyalah simulasi yang diperagakan oleh petugas BPBD Tulang Bawang. Simulasi ini bertujuan untuk melatih kesigapan personil BPBD saat menangani bencana alam. Simulasi ini juga melibatkan dari instansi lain, yakni Dinas Kesehatan, Polri, dan TNI. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, artinya masyarakat sudah siap menghadapi bencana ini, ya, mengurangi risiko bencana. Nah, bila mana terjadi bencana, kita harus antisipasi terutama kita harus selamatkan jiwa, keluarga, kemudian harta benda. Dari data BPBD Tulang Bawang, setiap tahun wilayahnya rutin dilanda bencana banjir dan angin puting beliung. Lokasi rawan banjir terjadi di Kecamatan Menggala, Dente Teladas, Rawajitu, Rawapitu, dan Gedung Aji. Lokasi rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Banjar Agung dan Banjarmargo. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tentang penanggulangan bencana. Dan yang ketiga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat memiliki segudang lokasi wisata indah yang bisa dipertimbangkan untuk Anda kunjungi saat libur kerja ataupun libur akhir pekan. Salah satunya adalah wisata Danau Lebar. Setiap akhir pekan, tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Di tempat ini, para pengunjung disuguhkan dengan pemandangan danau yang luas, bersih, dan di sekitarnya masih asri. Para pengunjung dapat menelusuri danau dengan perahu mesin telah disediakan oleh pengelola. Tarif masuk ke Danau Lebar tidak mahal, hanya Rp10.000. Keindahan wisata Danau Lebar tidak hanya memikat warga dari luar. Warga sekitar pun mengaku tidak bosan berwisata ke tempat ini bersama keluarga. sering ke sini? Ya sering Gimana kalau suasananya di sini? ya bagus, ya sejuk. Buat liburan aja kalau hari Minggu sama anak-anak. Mandi di danau. Kadang mandi di situ di danau.
Di Kecamatan Suwoh, Lampung Barat, wisata danau serupa ada 4 lokasi. Selain danau lebar, juga ada danau minyak, danau asam, danau belibis, dan danau keramikan. Danau yang juga menjadi favorit dikunjungi masyarakat dari luar daerah, yakni Danau Keramikan, karena di dalamnya mengandung geotermal atau sumber panas bumi. Danau ini selalu mengeluarkan asap tebal. Danau-danau itu terbentuk dampak dari gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah ini pada tahun 1993 lampau. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.